Satria Kekasih Dewa episode 1 dengan judul Turun Gunung bagian yang ketiga. Diceritakan sebelumnya, Arya Kamandanu beserta dengan anaknya yaitu Jambu Nada tengah melakukan perjalanan menuju Bukit Panampihan. Akan tetapi Arya Kamandanu sengaja mengajak putranya untuk lebih dulu singgah di desa Kurawan, di mana tempat tinggal Arya Kamandanu dahulu. Jambu Nada sedikit keberatan melewati tempat yang ramai karena keadaannya yang tak biasa, tidak seperti kebanyakan orang. Seluruh tubuh dari Jambu Nada tertutup kain dan hanya menyisakan telapak tangan dan kaki saja. Arya Kamandanu beserta dengan Jambu Nada kembali meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah pedukuhan. Pedukuhan itu cukup padat. Terlihat pondok-pondok yang berjajar dengan bersusun rapi, serta kedai-kedai yang tampak ramai dikunjungi oleh para pengunjung, baik dari pendatang ataupun dari warga sekitar yang malas masak di rumah. Arya Kamandanu terus melangkah. Ia menuju sebuah pondok dengan langkah pasti, di mana pekarangan itu sangat dikenali oleh Arya Kamandanu, walaupun sebagian dari pekarangan pondok tersebut sudah banyak berubah, namun tanah dan letak tidak akan terhapus oleh ingatan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menyapa seseorang setengah baya yang keluar dari pondoknya. "Maaf Kisana, kami mengganggu istirahat Kisana," sapa Arya Kamandanu kepada lelaki tersebut. Seseorang itu menatap Arya Kamandanu juga terhadap putranya. Arya Kamandanu tersenyum. Kemudian melanjutkan pertanyaannya. "Apa benar di sini dahulu bekas rumah Empu Hanggareksa?" Kening dari lelaki pemilik pondok itu mengerut. Kembali memandang Arya Kamandanu juga dengan Jambu Nada secara bergantian. Kemudian lelaki parubaya itu bertanya, "Ada apa dengan Kisana? Ada hubungan apa antara Kisana dan Empu Hanggareksa?" tanya lelaki parubaya itu. Arya Kamandanu kemudian menjawab, "Kami keluarga dari Empu Hanggareksa. Jika betul ini bekas rumah pekarangan dari Empu Hanggareksa, kami memohon izin untuk singgah sebentar," kata Arya Kamandanu. Lelaki separuh baya itu cukup lama tertegun mendengar ucapan dari Arya Kamandanu. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk bisa langsung mempercayai seseorang yang baru ditemuinya. Apalagi kedua orang di depannya itu bukanlah orang yang dikenalinya. Dan bahkan untuk saat ini, banyak dugaan dalam benak. Bisa jadi kedua orang itu hanyalah seorang penipu yang mengaku-ngaku merupakan keluarga dari Empu Hanggareksa. Bisa jadi kedua orang tersebut adalah berniat yang tidak baik, karena untuk saat ini banyak perampok yang seringkali mengusik ketenangan warga. Lelaki parubaya kemudian berkata, "Maaf Kisana, belakangan ini pedukuhan kami dalam suasana yang kurang baik." Kemudian lelaki itu terdiam sejenak, mencari kata-kata baik agar kedua tamunya tidak tersinggung. Arya Kamandanu tersenyum tipis. Ia paham jika orang itu tidak bisa langsung mempercayainya. Akan tetapi, lain halnya dengan Jambu Nada. Jambu Nada merasa ayahnya dan dirinya tidak berniat jahat. Jadi, untuk apa seseorang di hadapannya tidak bersikap ramah terhadap mereka? Dan bahkan, menurut pemikiran Jambu Nada, tempat ini adalah bekas pekarangan eyangnya. Jadi, sebenarnya pekarangan tersebut adalah miliknya. Lalu mengapa orang itu malah tidak senang akan kehadirannya? Lelaki parubaya kemudian mengajak Arya Kamandanu ke suatu tempat. "Kisana, marilah ikut aku ke Banjar," ajak lelaki parubaya tersebut. "Di sana Ki Buyut
mungkin mengenali Kisanak berdua. Dan mungkin Ki Buyut akan memastikan bahwasanya Kisanak berdua memang benar adalah keluarga dari Empu Hanggareksa. Jambu Nada merasa hatinya semakin panas. Kenapa harus melibatkan orang lain? Bukankah Romonya sudah menjelaskan maksud kedatangannya? Di Banjar pasti banyak orang, dan mereka mungkin akan menatap Jambu Nada dengan penuh ejekan. Itulah yang dipikirkan oleh Jambu Nada. Di tanah lapang yang luas, berdiri sebuah bangunan yang beratapkan daun. Tiang dari bangunan tersebut begitu tinggi, jarak lantai ke tanah sekitar 1/4 panjang tombak. Cukup besar untuk ukuran pondok. Di sana terdapat tikar pandan yang mengalasi lantai dari bangunan tersebut. Bangunan yang dikenali dengan nama Banjar. Inilah yang menjadi tempat tujuan Jambu Nada beserta dengan ayahnya yaitu Arya Kamandanu. Jambu Nada memperhatikan orang-orang yang berkumpul di atas Banjar. Di antaranya ada seorang lelaki yang sudah sangat sepuh. Salah satu di antara orang yang berkumpul memanggil orang sepuh tersebut dengan sebutan Ki Buyut. Maka dari itu, Jambu Nada pun mengetahuinya. Kepala dari Ki Buyut tidak lagi tampak, selai rambut hitam pun yang tumbuh. Semuanya sudah berganti warna menjadi putih. Ki Buyut mendengarkan semua penuturan dari lelaki Parubaya yang ditemui oleh Arya Kamandanu dan juga Jambu Nada. Mengatakan kepada Ki Buyut bahwasanya ada tamu yang mengaku keluarga dari Empu Hanggareksa. Ki Buyut tampak mengangguk-angguk, kemudian mendekati ke arah Arya Kamandanu berdiri. Sementara beberapa warga yang berada di Banjar ikut berdiri dan mengikuti langkah Ki Buyut. Sebuah suara yang serak terdengar berdehem di samping Jambu Nada. Mengejutkan lamunan dari Jambu Nada. Orang itu bertelanjang dada. Tampak sekali dari tatapan orang tersebut tidak menyukai kedatangan Jambu Nada. Seseorang tersebut kemudian berkata, jangan-jangan mereka berdua ini merupakan komplotan dari Padepokan Sekar Kecubung. Pasti mereka yang menyebabkan Utari, Rati, dan Praya tidak sadarkan diri, kata orang itu dengan suara yang lantang. Jambu Nada hatinya begitu panas. Ia begitu ingin melayangkan pukulannya kepada lelaki itu. Dan bukan hanya karena itu, begitu banyak terdengar suara-suara yang menjadi ramai. Hampir dari mereka yang berada di Banjar tersebut setuju dengan kataan orang yang bertelanjang dada yang baru saja berkata demikian. Ketika Jambu Nada nyaris saja mengangkat tangannya, Arya Kamandanu bergerak lebih cepat menggamit lengan dari Jambu Nada. Ki Buyut kemudian mengambil alih pembicaraan. Tenanglah semuanya, wahai saudaraku. Kita tidak bisa menghakimi mereka begitu saja. Karena belum ada bukti yang jelas bahwa keduanya adalah bagian dari Sekar Kecubung. Jika memang benar, apa kalian sanggup menghadapinya? Karena Ki Buyut mengucapkan hal itu, maka tidak ada satu orang pun yang berani bersuara. Beberapa dari mereka hanya saling berbisik dan mendudukkan wajah begitu dalam. Dan orang yang bertelanjang dada juga ikut menunduk. Jambu Nada menebak bahwa lelaki sombong itu tadi baru menyadari ucapannya yang berlebihan. Bila hal ini terdengar oleh kelompok